Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Firza Eka Febrianto di channel Laskar CPNS. Nah, seringkali fresh graduate sarjana pendidikan mengeluh, tidak bisa ikut CPNS tahun ini. Saya belum pernah honor, tapi saya sarjana pendidikan. Nah, apakah bisa saya daftar CPNS? Nah, ini berikut saya sajikan beberapa hal yang teman-teman fresh graduate sarjana pendidikan ataupun sarjana pendidikan yang belum honor. Ini adalah beberapa formasi yang bisa teman-teman ikuti dengan sarjana yang teman-teman miliki. Saksikan, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan loncengnya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, untuk semua yang bergelar sarjana pendidikan ini bisa ikut di Badan Pembina Ideologi Pancasila dengan jabatan analis kurikulum dan pembelajaran. Nah, ini butuh 6 orang pada 6 lokasi yang berbeda juga. Selanjutnya ada Kementerian Industri, jabatan analis kerjasama pendidikan. Nah, butuh 2 orang. Nah, cukup banyak tuh kebutuhannya. Selanjutnya ada kementerian yang membuka lowongan CPNS untuk sarjana pada pendidikan tertentu. Nah, bisa teman-teman baca ada Badan Nasional Penanggulangan Teroris maksud saya, dengan jabatan penyuluh narapidana. Yang dibutuhkan adalah pendidikan sarjana pendidikan agama Islam, sarjana pendidikan bahasa Inggris masing-masing 2 orang. Nah, jadi untuk sarjana agama 2 orang, untuk bahasa Inggris 2 orang. Penempatannya di Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Nah, selanjutnya ada di Badan Penanggulangan Teroris juga dengan jabatan analis kursus dan pelatihan. Yang dibutuhkan adalah S1 Teknologi Pendidikan dan S1 Manajemen Pendidikan. Masing-masing butuhnya 2 orang, teman-teman. Oke. Selanjutnya ada di mana? Selanjutnya di pemerintahan kabupaten kota. Ini juga ada rekapannya yang sudah beredar di beberapa Instagram ya. Nah, yang pertama ada Kabupaten Banyumas dengan jabatan analis perkembangan standarisasi kompetensi kerja, butuh 1 orang. Nah, di Kabupaten Buol jabatan pamong belajar butuhnya 2 orang. Nah, ini untuk sarjana pendidikan yang umum ya. Di selanjutnya ada Kendal. Jadi misalnya saya pendidikan matematika, bisa ikut yang seperti ini teman-teman. Kalau misalnya saya belum honor, saya baru lulus, nah jangan berkecil hati. Masih banyak pemerintah menyediakan jalan buat teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya ada di Kendal jabatan penyuluh olahraga, butuh 1 orang. Kabupaten Marotowali Utara jabatan analis pengembang pendidikan anak usia dini, butuh 1 orang. Selanjutnya jabatan analis kebutuhan pendidikan dan tenaga pendidikan, butuh 1 orang. Nah, ini pasti penempatannya di Dinas Pendidikan ya. Nah, ada di Kabupaten Padang Lawas Utara jabatan analis mutu pendidikan, butuhnya 1 orang. Kabupaten Purbalingga jabatan pengembangan teknologi pembelajaran, butuh 2 orang. Selanjutnya ada di Kabupaten Sukamara. Nah, ini teman-teman cari nanti di SSCN Sukamara misalnya. Nah, teman-teman download misalnya mau daftar nih, mau coba-coba daftar. Nah, jadi coba aja daftar, siapa tahu dapat gitu ya. Nah, jabatan analis tenaga kependidikan butuh 1 orang. Selanjutnya ada Kabupaten Tanah Bambu, jabatan instruktur butuh 4 orang. Dan ada jabatan Kota Mobagu, jabatan analis PAUD mungkin ini ya. Maaf, butuh 1 orang. Terus ada Kota Pekalongan jabatan analis tenaga kependidikan, butuh 1 orang. Dan selanjutnya ada di Kota Pekalongan jabatan analis data informasi pendidik dan tenaga pendidikan, butuh 1 orang. Nah, jadi dari 12 yang ini butuh 1 orang yang ini ya teman-teman, di kabupaten kota ini dia itu butuhnya sarjana pendidikan umum. Nah, selanjutnya teman-teman ini ada yang sudah beredar, bisa teman-teman kepokan di CPNS Indonesia. Nah, ininya nanti akan saya bagikan, teman-teman bisa lihat sendiri atau bisa teman-teman skip dulu untuk melihatnya. Nah, ini yang kedua,
penempatannya di mana, sarjana apa yang dibutuhkan. Nah, bisa teman-teman cari Pemprov Jatim misalnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman skip untuk melihat lebih detailnya, atau bisa teman-teman kepokan di Instagramnya ya. Nah, ini selanjutnya. Nah, kalau misalnya dia cuman S1 pendidikan, berarti itu ini ya, umum ya, S1 pendidikan misalnya. Berarti itu boleh di pendidikan apa saja gitu. Ya, kayak di Kendal ini, kayak di Temanggung ini gitu. Lanjut. Kayak ini satu lagi. Nah, itu teman-teman. Nah, sebelum saya akhiri video ini, banyak sekali yang bertanya, Kak, saya jurusan ekonomi bisnis, apakah bisa di ekonomi ini? Nah, sekali lagi saya jawab teman-teman, untuk yang pertanyaan seperti itu, kalau menanyakan jurusan kepada saya tidak bisa menjawab hal tersebut, karena ada beberapa kabupaten yang bisa menerima jurusan tersebut, dan ada turunannya gitu, jurusan turunannya seperti itu. Nah, teman-teman untuk pasti mengenai hal tersebut, silakan teman-teman tanyakan ke instansinya tempat teman-teman mendaftar. Ya, seperti itu. Nah, kenapa saya tidak berani? Karena ada kabupaten yang memperbolehkan, ada juga yang tidak, seperti itu. Nah, lebih pastinya tanyakan ke kabupaten instansinya, kabupaten, kota, atau gimananya, silakan. Atau punya rekan di dalam instansi tersebut, silakan tanyakan. Ya, itu jangan lupa dukung terus kami untuk semangat dalam berbagi dengan cara subscribe, like, dan komen, serta hidupkan tombol lonceng pada video ini. Nah, jadi teman-teman, sedikit isu nih dari kami, nanti akan mengadakan tryout. Nah, nanti masih kami kemas dalam bentuk halnya bagaimana, nanti kami akan mengadakan tryout gratis mengenai SKD. Ya, itu saja. Salam semangat, salam sehat, terus berdoa, terus belajar, dan terus jaga kesehatan. Akhir kata dari saya, Idina Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.